Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi back kiri sudah didatangkan yang baru di transfer musim dingin kemarin. Apakah Manchester United akan mendatangkan back kiri lagi di transfer musim panas? Nampaknya kemungkinan tersebut kecil menurut gua dan juga informasi yang gua dapatkan ya. Tapi nampaknya Manchester United tetap akan bergerak, bahkan bergerak dengan lebih lebih besar mungkin di bursa transfer musim panas nanti untuk mendatangkan pemain-pemain dengan posisi yang berbeda. Nah, posisi mana ini? Ada beberapa, setidaknya ada tiga ataupun ya sekitar tiga atau dua posisi yang dibahas di beberapa media. Wingback sebelah kanan ini juga masih menjadi perhatian. Bagaimana sistem dari Ruben Amorim ini juga memiliki apa ya, semacam kayak ciri karakter yang unik jika dibandingkan dengan sistem lain, di mana salah satu kekuatannya ada pada wingback, memiliki hal yang berbeda dengan fullback biasanya ya, fullback kanan maupun fullback kiri, pergerakan, kebiasaan, dan lain-lain, positioning juga ya, pengambilan keputusan. Dan wingback kanan maupun kiri di sistem formasi Ruben Amorim ini tugasnya pun juga menurut gue berbeda dengan formasi 4-2-3-1 yang biasanya ada di Manchester United ataupun juga di tim-tim ataupun klub lain, sehingga memang butuh pemain yang spesifik nih menurut gue kebutuhannya. Tapi apakah hanya wingback kanan saja? Penyerang ini disebut-sebut menjadi salah satu apa ya, prioritas utama bahkan di transfer musim panas nanti. Dan gue sepakat dengan hal tersebut. Manchester United pun di musim dingin kali ini sempat dikaitkan dengan posisi penyerang ya kan, seperti kayak Mathys Tel yang disebutkan sempat Manchester United dekati tapi tidak ada kesepakatan. Kabarnya Manchester United tidak setuju untuk mengeluarkan 5 juta euro biaya peminjaman ya. Manchester United lebih melihat sesuatu yang jangka panjang dibandingkan dengan hanya meminjam lalu melepas lagi di transfer musim panas, artinya mengembalikan ya, karena ini bukan hal yang Manchester United inginkan, terutama dalam prinsip mendatangkan pemain. Kalau kita lihat dari musim panas tahun lalu, Manchester United ketika mendatangkan pemain memiliki hal-hal yang jangka panjang menurut gue ya, termasuk bukan hanya dari usia saja, tapi bagaimana semacam kayak periode di klub itu sendiri yang diharapkan memang bisa panjang. Jadi bukan hanya datang lalu mungkin untuk hanya dipinjam beberapa bulan begitu ya, tapi bukan seperti itu. Manchester United ingin lebih panjang lagi dari itu. Mungkin ya kalau lihat kontrak biasanya rata-rata bahkan 4-5 tahun kontrak nih, memang diharapkan pemain ini juga bisa berkembang, bisa memberikan kontribusi bahkan ya dengan jangka yang cukup panjang di Manchester United. Nah, bagaimana dengan posisi penyerang? Posisi penyerang Manchester United dari musim lalu sebenarnya sudah ada problem, sudah ada masalah. Oleh karena itulah memang hampir di setiap bursa transfer musim panas Manchester United dikaitkan dengan pemain depan. Bahkan di dua bursa transfer musim panas secara berurutan Manchester United kan mendatangkan pemain depan. Musim lalu mendatangkan Rasmus Højlund, dan musim ini mendatangkan Joshua Zirkzee. Namun demikian ternyata permasalahan di lini depan masih belum bisa diselesaikan. Dan di bursa transfer musim panas nanti Manchester United juga diperkirakan akan mendatangkan pemain depan lagi. Apakah berarti melepas pemain depan yang saat ini ada, artinya Joshua Zirkzee ataupun Rasmus Højlund akan dilepas dulu? Apapun itu, tapi jelas selama 3 musim berturut-turut Manchester United mendatangkan pemain depan. Artinya apa? Ya memang ada perbaikan kualitas yang dibutuhkan. Poin gue di situ. Nah, di video kali ini dari beberapa informasi yang ada, gue ingin membahas ada 3 nama yang dikaitkan dan bisa jadi salah satunya paling tidak yang menjadi target bagi Manchester United untuk didatangkan. Dari Mail Sport disebutkan bahwa Manchester United memiliki target, salah satunya adalah Matheus Cunha, di mana release clause-nya ini ada di angka 60 juta pounds berarti sekitar 70 juta euro. Ini melampaui valuasi dari Transfermarkt senilai 50 juta euro ya. Jadi itu ada 50 juta
70 juta euro itu yang diinginkan release clause-nya, sementara valuasinya ada di 50 juta euro, sorry. Pemain yang masih berusia 25 tahun. Saat ini memperkuat Wolverhampton Wanderers, kontraknya sendiri akan berakhir tahun 2029. Jadi memang masih lama, masih sekitar 4 tahun lagi, sehingga memang angka tebusnya pun juga tinggi. Di samping juga bagaimana ketika Wolves mentransfer dari Atletico Madrid di 2023, ini juga dengan angka yang tinggi, yaitu adalah di 50 juta euro. Pemain yang bisa bermain di 3 posisi sebagai center forward, sebagai sayap kanan maupun sayap kiri. Nah, ini penting juga sih menurut gue untuk pemain memiliki atau bisa bermain tidak hanya di satu posisi, memiliki pemahaman, memiliki pengalaman. Nah, pengalaman ini juga penting karena kalau melihat pemain yang didatangkan oleh Manchester United, Joshua Zirkzee maupun juga Rasmus Højlund tergolong pemain muda. Rasmus Højlund musim lalu tampil cukup oke menurut gue di musim pertamanya, tapi di musim kedua dengan segala tantangan, keadaan, perbedaan di klub yang saat ini terjadi, dia mengalami kesulitan. Joshua Zirkzee pun juga seperti itu, datang dari kompetisi yang berbeda, dari liga yang berbeda, dari klub yang berbeda, dari karakter yang berbeda. Kesulitan di musim pertama di Manchester United, apalagi juga ada pergantian pelatih misalnya dengan sistem yang juga tidak sama. Jadi ini hal yang harus diperhatikan, dan bagaimana Matheus Cunha, dia sudah punya pengalaman di Liga Inggris bersama dengan Wolves, tidaknya sudah ada 2 tahun, dan bagaimana dia juga menjadi pemain vital di Wolves. Dia sudah memiliki pengetahuan dan juga pengalaman langsung di Liga Premier Inggris bersama dengan Wolves. Ini menjadi poin plus dari Matheus Cunha. Di samping juga, kalau menurut gue ya, ada sedikit hal yang detail sedikit saja nih, yaitu adalah dia dari Brazil, memiliki bahasa yang sama dengan staf kepelatihan Manchester United, bahasa yang sama dengan kapten Manchester United. Dan menurut gue hal-hal detail ya kecil seperti ini juga penting sih untuk diperhatikan ya. Matheus Cunha 25 tahun. Apakah dia cocok? Nanti gue tidak akan bahas dulu ya, tapi dia memiliki potensi menurut gue dari atribut yang dia miliki dan juga pengalaman bersama dengan Wolves, Matheus Cunha. Bergeser ke berita lainnya, yaitu dari Bild, bahwa release clause dari target atau pemain yang sempat menjadi target Manchester United, Harry Kane, ini turun dari 60 juta pounds menjadi 54 juta pounds di musim baru nanti. Nah, Harry Kane sendiri saat ini valuasinya untuk pemain yang berusia 31 tahun ada di angka 90 juta euro. Tapi release clause-nya jauh di bawah 90 juta euro ya. Kalau angkanya sekitar 54 juta pounds, maka sekitar 60 juta euro, kurang lebih seperti itu. Jadi antara valuasi dan juga release clause-nya ini gapnya lumayan ya, sehingga memungkinkan klub misalnya melakukan penawaran di angka 60 juta euro dan Bayern Munchen akan harus melepas ya, karena memang release clause-nya angkanya seperti itu. Ini sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh Bild. Harry Kane 31 tahun, kontraknya masih ada 2 tahun lagi di Bayern Munchen sampai dengan 2027 ya, sorry. Bayern Munchen sendiri mentransfer dari Tottenham Hotspur 95 juta euro. Dan kalau 95 juta euro, gue ingin hitung-hitungan PSR ya dari dari Bayern Munchen. Kontraknya ini didatangkan 4 tahun. Jadi 95 juta dibagi 4, 23,5. Dan kalau masih ada 2 musim lagi, maka kalau dikalikan 2, angkanya 47,5. Jadi ya kalau release clause-nya di angka 60 juta, make sense sih. Artinya Bayern Munchen secara perhitungan PSR masih tetap untung ya. Ada plus di sana. Kalau dijual sekitar dilepas di angka 60 juta euro. Nah, Harry Kane ini profil yang berbeda lagi dari nama pertama. Harry Kane pemain yang sangat menurut gua paham bener dengan namanya Liga Inggris. Menjadi mesin gol di Tottenham Hotspur, pemain yang paling menonjol, bahkan sampai dengan saat ini belum ada yang menggantikan di Tottenham Hotspur.
menjadi salah satu striker terbaik menurut gue di Inggris, di tim nasional Inggris, memiliki karakter yang luar biasa, leadership kepemimpinannya pun juga demikian, dan dengan gacornya Harry Kane juga di Bayern Munchen, ini menunjukkan kualitas dari Harry Kane menurut gue luar biasa. Dia seorang pemain menurut gue yang bisa diandalkan di depan. Tapi apakah dia bisa sesuai dengan permainan Ruben Amorim? Di situ tanda tanyanya. Ada hal yang berbeda dari misalnya sistem yang selama ini Harry Kane mainkan ya, dengan klub yang berbeda, Tottenham Hotspur dan juga dengan Bayern Munchen. Manchester United saat ini bersama dengan Ruben Amorim berbeda lagi. Tapi kalau melihat pengalaman, kemampuan secara teknis, menurut gua potensi untuk seorang Harry Kane untuk bisa nyetel ya, katakanlah seperti itu, dengan sistem dari Ruben Amorim ini sangat terbuka. Kemampuan Harry Kane untuk bisa mencetak gol, untuk bisa berperan dalam kontribusi lain berupa assist misalnya, ikut dalam build up, pengambilan keputusan, positioning, hampir semua dia punya, komplit menurut gue. Satu-satunya hal mungkin yang bisa dijadikan pertimbangan yang mungkin agak memberatkan, yaitu adalah usia dari Harry Kane, di mana dia sudah 31 tahun. Namun demikian, kalau melihat situasi fisik misalnya dari Harry Kane, dia sangat terbiasa dengan dengan ya gaya kompetisi Liga Premier yang fisik ya. Bagaimana dia juga memiliki pengalaman yang luas di internasional bersama dengan tim nasional Inggris dan juga Bayern Munchen. Hal tersebut artinya dia di umur 31 tahun tapi masih dengan situasi fisik yang bagus ya, untuk paling tidak 3-4 tahun ke depan menurut gue sih kemungkinan besar masih oke. Dan gue juga melihat saat ini bagaimana sejarah cedera ya dari Harry Kane di musim 2024-2025 ini. Sejauh ini dia absen hanya 15 hari, dan itu dia kehilangan hanya 4 pertandingan dari Bayern Munchen di musim ini. Itu terjadi di bulan Desember, di mana jadwal sedang padat-padatnya. Di musim sebelumnya dia hanya absen di 2 pertandingan bersama dengan Bayern Munchen, itu di bulan Mei ya, awal Mei sampai dengan awal Juni. Ada masalah di punggung, 24 hari secara total, dan absen untuk 2 pertandingan bersama dengan Bayern Munchen. Dan sebelumnya dengan Tottenham Hotspur pun juga tidak banyak angka cederanya. Jadi ini salah satu pilihannya, Harry Kane. Dan nama terakhir yang juga dikaitkan di informasi striker yang dihubungkan dengan Manchester United, siapa lagi kalau bukan Viktor Gyökeres. Disebutkan oleh Ekrem Konur, salah satu jurnalis di Turki, bahwa Manchester United ini berencana untuk melakukan pergerakan untuk mendatangkan Viktor Gyökeres di musim panas nanti. Sporting CP disebutkan bisa jadi akan menurunkan harga dari striker Viktor Gyökeres di musim panas nanti dengan angkanya itu di sekitar 60 juta pounds, berarti sekitar 70 juta euro. Nah, Viktor Gyökeres sendiri saat ini valuasi ada di angka 75 juta euro. Gua ingin mencari apakah ada release clause dari seorang Viktor Gyökeres, karena ini menjadi hal yang sangat menarik untuk pemain yang kabarnya diinginkan oleh banyak tim, baik itu di Liga Inggris maupun juga di Eropa. Nah, The Telegraph pernah mengatakan bahwa release clause dari Viktor Gyökeres ini ada di angka 100 juta euro. Jadi kalau ada tawaran 100 juta euro, Sporting tidak bisa menolak tawaran tersebut. Siapa yang membayar 100 juta euro ini akan mendapatkan Viktor Gyökeres. Dan kalau melihat dari Manchester United, nampaknya ini bukan tipikal dari Ineos ya, mengeluarkan uang sebesar 100 juta euro untuk pemain. Ternyata Viktor Gyökeres ini berusia 26 tahun. Kontraknya sendiri masih sekitar 3 tahun sampai dengan 2028 di Sporting. Bersama dengan Sporting dia membuktikan menjadi salah satu striker yang tertajam di Eropa bahkan ya, dan tentu saja di Portugal bersama dengan Sporting. Dia datang di tahun 2023, dia memiliki pengalaman juga di bermain di Inggris bersama dengan Brighton, bersama dengan Coventry.
salah satu poin plus dari Gyökeres adalah dia sudah terbiasa dengan sistem dari Ruben Amorim, pernah bekerja sama, saling paham satu dengan yang lain. Walaupun demikian, Brighton, Coventry, maupun juga Sporting, ini beda dengan Manchester United. Manchester United ini sesuatu yang berbeda, tidak sama dengan klub-klub lain, baik itu yang di luar Inggris ataupun juga sesama di Inggris ya. Jadi menurut gue ini menjadi hal yang menarik. Dan kalau melihat umur, yaitu adalah 26 tahun, ya Manchester United saat ini, kalau melihat Rasmus Højlund, ya juga pemain yang berusia di bawah 25 tahun ya, 22. Dan kalau melihat Zirkzee saat ini, Joshua Zirkzee ada di angka 23 tahun. Dan berarti ya berbeda sekitar 4 tahun dengan Viktor Gyökeres. Ya, Viktor Gyökeres bisa dikatakan berarti lebih senior. Ini juga hal yang menarik. Tapi apakah cocok, akan gacor, akan nyetel, akan langsung bisa diandalkan untuk lini depan Manchester United? Ini menarik ya. Gua secara ringan amatiran, gua sangat mengapresiasi Viktor Gyökeres. Bahkan dari 3 nama ini, dengan segala respect, menurut gue Matheus Cunha gue singkirkan dulu nih. Matheus Cunha. Tapi gue melihat Viktor Gyökeres dan juga Harry Kane menjadi 2 nama. Nih berandai-andai sedikit ya, kalau memang kabar yang dikatakan bahwa Manchester United mengincar striker dan juga striker premium, maka 2 nama ini gue lihat menjadi pemain yang bisa langsung memberikan impact. Kemungkinan untuk bisa langsung memberikan impact itu ada di Manchester United. Dan terkait dengan langsung memberikan impact, ini merupakan hal yang penting. Ketika gue ke Old Trafford ya, gue sempat mendengar ada tour guide sangat senior, sangat senior. Dia di sana menjelaskan bahwa Manchester United selalu memiliki striker yang bagus, dan ini salah satu kunci sebenarnya. Dan sering sekali striker bagus itu adalah striker yang memang striker Inggris. Sir Bobby Charlton itu yang masa yang sebelumnya, sampai dia menyinggung seorang Wayne Rooney. Dan kalau gue tambahkan juga ada Robin van Persie, ada juga Ruud van Nistelrooy, pemain-pemain yang bisa diandalkan betul untuk mendapatkan gol. Andy Cole, Dwight York, Teddy Sheringham, Ole Gunnar Solskjaer di masa-masa sebelumnya. Selalu ada. Tapi selama 3 musim belakangan ini, 2 musim belakangan ini ya, kalau 3 musim mungkin dengan Rashford bisa dihitung, tapi itu pun juga tidak secara konsisten. Manchester United kehilangan mesin gol secara konsisten. Dan menurut gue dari hal tersebut, kalau menurut gue secara ringan amatiran, antara Viktor Gyökeres dan juga Harry Kane, dengan segala pengalamannya, dengan segala harganya ya, dan juga potensi untuk memberikan impact secara langsung, gue secara ringan amatiran, gue cenderung memilih Harry Kane sih sebenarnya. Kalau gue secara ringan amatiran ya, mungkin dia masih bisa 3-4 tahun sambil mungkin mengembangkan pemain muda lainnya ya. Dimana selama 3 tahun belakangan ini Manchester United tidak memiliki sosok senior yang bisa diandalkan. Bukan cuma hanya permainan, tapi juga bagaimana situasi di dressing room. Bagaimana kehadirannya itu bisa memberikan semacam kayak motivasi bagi pemain lain, terutama pemain yang masih muda. Dan bukan hanya pemain depan ya, tapi juga pemain tengah, pemain belakang, pemain dari akademi. Sosok yang bisa dijadikan panutan, menurut gue seperti itu. Dan pengaruh yang juga sangat besar dengan fundamental yang saat ini sedang dibangun juga berupa etos kerja, kultur di Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain dari 3 nama tersebut? Silakan drop di kolom komen ya. Ataupun dari 3 nama tersebut inginnya siapa, dengan alasan apa? Silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.